JTV 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, Jelajah Kuliner hadir dengan beragam pilihan menu kuliner yang bisa menjadi referensi Anda untuk mencari menu pilihan. Bersama saya Cahyani Dean dan kita awali kuliner pertama dari Sumatera Barat. Masakan Padang ini identik dengan rendang dan juga dendeng batokok pemirsa. Namun apa jadinya jika rendang dan dendeng batokok ini diganti dengan serat kedelai serta jamur? Nah, ini dia kami hadirkan masakan Padang dengan vegetarian yang kaya akan rempah. Saya nggak tahu kata-kata apa yang tepat menggambarkan kelezatan, keenakan, nikmatnya makanan ini. Ini dia rumah makan di kawasan Komplek Taman Duta Mas, Jakarta Barat yang menawarkan aneka masakan Padang. Di sini menyajikan rendang, dendeng balado, dendeng batoko, daging cincang, hingga hati kentang. Namun semua menu berbahan serat kedelai dan jamur. Pemiliknya pasangan suami istri Rinawati dan Jimmy yang mendirikan Nami House, singkatan nama keduanya, pada akhir 2019 lalu. Rina dan Jimmy sejak kecil akrab dengan cita rasa masakan khas Sumatera Barat. Keduanya berasal dari tanah Sumatera. Karena kita berdua, kebetulan suami dan saya itu kita suka makan. Nah, terus dulu tuh kita kan memang kita sudah vegetarian juga, kita nggak makan daging. Dan saat itu kita kepikir, teringat masa lalu itu waktu sebelum vegetarian kita pernah makan nasi Padang. Tapi saat setelah vegetarian kan nggak bisa. Kalau di luar kan kuahnya juga masih pakai kuah kaldu ayam atau kuah kaldu daging kan kita nggak bisa makan. Kita pingin tuh bisa juga makan gitu loh, dan memang suami juga dia bisa masak, jadi ya kenapa kita nggak coba gitu. Kita jual nih khusus spesialis masakan Padang tapi yang vegetarian. Terdapat 40 jenis menu yang bisa Anda pilih. Yang paling favorit adalah rendang. Tak banyak perbedaan pada bumbu serta rempah yang digunakan, hanya tidak menggunakan bawang sama sekali. Indonesia tuh luar biasa sih, bumbu kita tuh banyak banget, asli, natural, dan kadang hanya tumbuh di Indonesia ya kan. Dan sebenarnya rempah-rempah itu udah ada dari zaman nenek moyang kita, yang resep itu udah ada gitu loh dari zaman dahulu. Tinggal kita kembangkan, hanya karena kita di sini alium free tanpa bawang. Jadi hanya yang bawang-bawang itu kita buang aja. Nah, jadi sebenarnya sama aja kayak masak ini pakai apa-apa aja, sebenarnya kurang lebih sama. Hanya bawangnya kita hilangkan saja. Aneka menu masakan Padang vegetarian dijual dengan harga terjangkau agar makin banyak orang tertarik untuk mencoba. Harga dipatok kisaran Rp12.000 hingga Rp30.000, tergantung pilihan lauk. Jika Anda hendak mencoba, bisa datang langsung ke Nami House Vegetarian yang tersebar di 4 cabang kawasan Jakarta. Kalau ada kata-kata ya, selain enak, lezat, surga dunia. Benar-benar rasa dan juga teksturnya mirip dengan yang asli, kaya akan rempah berpadu di dalam mulut saya. Asli, setelah ini pasti saya akan nambocie. Saya mau lanjut makan dulu. Yuli Horisman, Ori Salvian, JPM TV, Jakarta. Di Jakarta terdapat kuliner legendaris dari berbagai daerah. Salah satunya yang berasal dari Sumatera Barat, nasi kapau.
Nah, Anda bisa menikmati kuliner legendaris nasi kapau di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Memasuki pekan kedua Ramadan tentunya beragam sekali menu untuk berbuka puasa. Bagi Anda yang bosan dengan menu itu-itu saja dan ingin mencari alternatif untuk menu berbuka puasa nanti, Anda bisa menghampiri kawasan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Di sini banyak sekali gerai nasi kapau yang menjajakan beragam pilihan lauk. Mau tahu menu apa saja yang ada di sini? Yuk ikuti saya. Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat berjajar para pedagang nasi kapau. Mereka sudah berdagang di kawasan ini sejak 1990-an. Usaha mereka tetap bertahan hingga kini karena cita rasa yang tak pernah berubah, sehingga selalu dicari para penikmatnya. Jelang waktu berbuka puasa, sentra kuliner ini selalu ramai didatangi para pembeli, sehingga omset para pedagang meningkat daripada hari biasa. Apalagi selama Ramadan, usaha nasi kapau buka dari siang hingga sahur. Kalau selama bulan Ramadan sih naik sih, 2 kali lipat daripada hari biasanya. Ya rame, alhamdulillah rame kalau bulan puasa. Sekitar 50%, 60% ada. Untuk harga berkisar Rp15.000 hingga Rp50.000. Anda sudah bisa menikmati seporsi nasi kapau dengan lauk seperti tambusu, tunjang, dan dendeng. Menu favorit pastinya dong kapau, tambusu ya. Tambusu, tunjang itu, dendeng yang paling laku, favorit banget itu. Gazebo. Ya paling banyak dibeli, paling banyak diminati itu ya. Kayak tunjang, tambusu itu menu-menu paling laku. Kalau mulai dari 15.000 sampai 50.000. Tentu lauk yang kerap diburu pelanggan ialah tambusu, usus sapi yang diberi isian tahu dan telur, kemudian dimasak dengan kuah santan berbumbu. Nah, sekarang di depan saya sudah ada sepiring nasi kapau dengan lauk favoritnya, yaitu ada dendeng kering, gulai tambusu, dan juga sambal hijau. Tidak juga lupa dengan minumnya. Nah, bagi Anda yang ingin berbuka puasa atau mencicipi nasi kapau, silakan langsung datang ke Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Mumpung sudah azan maghrib, sekarang saya ingin langsung menyantap nasi kapau ini. Raisa Oktaviani, Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ya. Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Buzz, Capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture significantly reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran gareh. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism. Data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkuran gareh cerdas berkualitas yo. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus. Merdeka Paten. Iya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Laksa menjadi makanan khas kota Tangerang, Banten. Paduan mie dari tepung beras dicampur dengan kuah santan yang kaya dengan rempah. Ya, seperti apa ya pemirsa kelezatan dari laksa khas kota Tangerang ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Berkunjung ke Tangerang, Banten tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kulinernya, yaitu laksa khas Tangerang. Ngomong-ngomong, apa ya yang membedakan laksa khas Tangerang dengan laksa lainnya? Di Jalan Muhammad Yamin ini sudah banyak sekali pedagang yang berjajar. Langsung aja yuk kita coba salah satunya. Ini dia kawasan kuliner laksa khas Tangerang, hadir sejak 2010 silam. Terdapat 7 pedagang laksa yang berdagang turun-temurun. Dahulu, orang tua mereka berdagang keliling menggunakan pikulan hingga di pinggir jalan. Salah satu pedagang yang meneruskan jejak orang tua adalah Sapudin, atau sohor di kalangan para pelanggannya Kang Didin. Resep laksa Kang Didin berusia 23 tahun. Mangkal di depan-depan lapas wanita, dapat berapa tahun tuh pas Wali Kota Pak Wahidin ada pembentukan pembersihan, dia mau merapikan para pedagang laksa Tangerang karena ikonnya Tangerang laksa ini mau dibudidayakan, makanya ditempatkan di sini. Jadi jadikanlah kuliner laksa Tangerang gitu. Mulai 2010. Nah, saya turun di sini ikut gitu. Laksa Tangerang memiliki kekhasan tersendiri dibanding laksa dari daerah lain. Laksa khas Tangerang menggunakan mie dari tepung beras, sementara kuah dihasilkan dari santan yang dicampur aneka rempah seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri. Semakin gurih karena dimasak bersama kacang hijau, kentang, dan kelapa sangrai. Sebagai lauk pendamping, laksa khas Tangerang biasa disajikan bersama telur ayam, hati ampela, dan ayam kampung bakar. Semua lauk dimasak bersama kuah laksa, kian menambah kelezatan di lidah para penikmatnya. Udah matang gulungan itu yang udah kita kukus, baru kita cetak, pasti pakai manual, kita gencet keluar kayak mie. Itu perbedaannya laksa khas Tangerang sama laksa Betawi, Bogor. Laksanya itu mie-nya dari beras. Yang lain kan Bogor pakai ketupat begitu, terus daunnya juga pakai kemangi. Kalau kita laksa Tangerang pakai daun kucai itu. Tak heran, laksa khas Tangerang punya banyak penggemar. Apalagi harganya terjangkau, per porsi Rp10.000 hingga Rp35.000. Sering, rasanya enak. Saya kebetulan dari Serang, jadi kalau ke Tangerang, lewat Tangerang, pasti mampir ke sini. Udah langganan sini? Iya. Yang paling favorit yang apa nih Pak? Laksa yang mana? Kalau saya rasa telur. Enak. Saya langganan sini. Kalau saya sebenarnya tinggal di Depok. Tapi kalau ke Tangerang, saya pasti makan laksa di sini. Apa sih yang menurut Ibu yang paling enak dari laksa sehingga jadi langganan seperti itu? Laksa kan tiap daerah beda ya. Di Jakarta beda. Di sini uniknya bumbunya ya. Ini kayak ada kacang hijaunya gitu di dalam, jadi kayak gurih gitu. Terus lauknya juga beda. Ini ada pakai ayam panggang dan ininya bumbunya kalau kata orang Jawa medok, jadi enak gitu. Kuahnya kaya rempah dan sangat gurih sekali karena ada campuran dari kelapa sangrai dan juga kacang hijau. Ditambah nikmat dengan adanya telur ayam dan juga ayam kampung bakar. Jadi tunggu apa lagi buat Anda yang ingin mencicipi kuliner khas Tangerang, langsung aja datang ke Jalan Muhammad Yamin. Yudi Horisman, Aris Sandi, JPM TV. Jika tadi ada makanan khas dari kota Tangerang, Banten, selanjutnya ada kudapan asal Pontianak, Kalimantan Barat, coipan pemirsa. Namun Anda tak perlu pergi jauh ke Kalimantan Barat untuk mencoba coipan, karena di Jakarta ada sebuah kedai yang menawarkan beragam kuliner khas dari Pontianak. Indonesia memiliki ragam makanan khas dari setiap daerah, salah satunya coipan khas Pontianak, Kalimantan Barat.
Coipan merupakan kudapan dengan isi sayuran seperti kucai, bengkoang, kacang, hingga talas. Coipan terbuat dari tepung beras dan sagu dan dimasak dengan cara dikukus. Di Jakarta, salah satu kedai yang menyediakan coipan berada di kawasan Jalan Pangeran, Jayakarta, Jakarta Pusat. Di sini pemilik kedai menyediakan coipan kukus dan goreng. Selain cara masak yang berbeda, coipan goreng dan kukus juga memiliki bentuk berbeda. Jadi kalau coipan goreng sendiri itu termasuk yang unik ya itu ya. Biasanya kan kalau untuk di daerah Jakarta ini ya, biasanya kebanyakan tuh coipannya coipan kukus. Ini coipan goreng itu dari tahun 87 di sini. Nah, itu uniknya beda bentuk. Kalau yang kukus bentuknya dia agak panjang ya. Kalau misalnya yang bulat itu untuk digoreng gitu loh. Beda bentuk, bulat sama lonjong. Di kedai ini, coipan dijual Rp50.000 per porsi. Penikmatnya tak hanya datang dari sekitar Jakarta, namun hingga luar negeri. Selain coipan, kedai ini juga menawarkan kudapan khas Pontianak lainnya, yaitu pengkang. Pengkang terbuat dari ketan berisi ebi dan kelapa, dibungkus daun pisang dengan bentuk segitiga. Untuk menyantap pengkang lebih nikmat bersama sambal kepah. Kalau pengkangnya sendiri, bahasanya itu dari daerah juga ya. Cuma ini aslinya ini, nama Jakartanya ini lemper. Cuma isinya itu berbeda sama yang lemper-lemper yang ada di Jakarta gitu loh. Kalau ini di pengkang ini kita nih dari kelapa sama udang kering gitu isinya. Itu dia ya. Itu ciri khas Pontianak kayak gitu. Nah, beda. Dan bentuknya juga beda. Ya kan kemasannya itu ditapit dengan bambu. Untuk harga, pengkang dijual Rp10.000 per 2 bungkus. Bagaimana? Penasaran dengan lezatnya kuliner khas Pontianak? Langsung saja datang ke kedai ini ya. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Wow. Aha. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Selamat. Jelas, paketan ente. Tak kei. Nyo. Ya apa sih, Ron? Aduh. Paketanmu gak tau tes. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul China. Nanti di nopo. Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8 nduk kuis tul China CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ya. Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kuliner yang biasa dijadikan sebagai menu sarapan adalah bubur. Nah, di Jakarta terdapat bubur khas Betawi pemirsa bernama bubur AC. Perpaduan dari bubur dengan asinan Betawi, lalu disiram dengan kuah semur. Kuliner khas Betawi tak hanya ketoprak, kerak telur, atau bir peletok. Di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, ada kuliner khas Betawi yang termasuk langka dijumpai. Namanya bubur ase. Salah satu pedagang bubur ase yang masih bertahan ialah Lutfi Asfani atau akrab disapa Bang Lopi. Menurut Bang Lopi, istilah bubur ase diambil dari singkatan asinan dan semur. Asinan yang digunakan ialah asinan Betawi, campurannya mentimun, sawi asin, dan tauge. Sedangkan untuk kuah, bubur ase menggunakan kuah semur daging sapi dan tahu. Kalau bubur ase ini kan bedanya apa aja, pakai kuah semur, ada sayur-sayuran, asinan, pakai kuah tahu, kuah daging itu. Kalau buburannya mulai kecap itu aja kan kaldu udah. Ini bubur ini ada kerupuk, kayak kerupuk sagu, emping, kacang tanah, bawang goreng itu. Bang Lopi menjadi generasi ketiga penerus bubur ase. Usaha keluarga ini dimulai sejak 1960-an. Selain menjaga cita rasa otentik turun-temurun,
Bang Lopi juga ingin melestarikan kuliner khas Betawi yang nyaris hilang ditelan zaman. Maksudnya saya mau lestarikan nanti mungkin anak saya, ya kadang-kadang masyarakat belum tahu semua ini juga. Kadang-kadang bubur ayam bang, yang udah tahu udah emang makanan dia gitu. Mungkin dia bisa dikembangin ini nanti mana mungkin anak saya gitu aja. Tiap harinya, Bang Lopi mampu menjual hingga 100 porsi bubur ase. Rata-rata pembelinya sudah menjadi pelanggan tetap. Wah, sensasinya banyak lah. Dari kuahnya, dari buburnya, dari asinannya, dari kacangnya, ada emping, ada kerupuk merah. Luar biasa. Ini benar-benar bubur yang legenda. Dan langka lah di Jakarta tuh. Karena kan jarang ya namanya bubur ase tuh di mana-mana, saya juga nyarinya susah gitu ya. Ya karena suami saya kan sering dulu makan bubur ini dari dia masih kecil mungkin di sini. Jadi saya ikut aja jadi ketagihan. Udah gitu rasanya juga kan lain dari bubur-bubur ayam yang lain gitu. Dia ada rasa asin, segernya ya. Itu yang saya ini. Jadi kayak habis makan itu kayaknya badan seger aja gitu. Ada ininya. Setiap saya kalau hari Minggu kadang saya bawa anak-anak ke sini makan bareng sama suami. Sepiring bubur ase Bang Lopi dijual Rp15.000. Bubur ase Bang Lopi buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga setengah 12 siang. Namun saat akhir pekan, Bang Lopi sering tutup lebih awal karena dagangannya habis terjual. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Salah satu restoran di kawasan Jakarta Pusat menawarkan menu spesial peninggalan dari kerajaan kuno Bali pada abad 17 Masehi. Kira-kira seperti apa ya pemirsa wujud dari makanan di era peninggalan kerajaan kuno Bali? Kita lihat bersama liputannya berikut ini. Selain keindahan alam dan keragaman budaya, Bali menyimpan beragam kuliner yang menggugah selera dengan cita rasa otentik yang kaya rempah. Namun kini tak perlu pergi ke Pulau Bali untuk menikmati kuliner khas Pulau Dewata. Di Jakarta ada restoran yang menyajikan menu spesial peninggalan kerajaan kuno Bali abad 17 Masehi. Pemilik restoran, Billy Hartono Sali, menyebut menu andalan adalah bebek timbungan. Menu ini kerap dijadikan hidangan kerajaan dan disajikan saat upacara keagamaan. Namun selain memiliki nilai historis yang tinggi, menu bebek timbungan juga mulai hilang ditelan zaman. Ini suatu menu yang sangat tradisional dan biasa disajikan pada acara-acara keagamaan di Bali dan sudah mulai punah. Jadi kita bangkitkan kembali menu-menu tersebut supaya orang lebih sadar bahwa kita harus memelihara heritage menu yang ada di Bali dan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ada cara khusus untuk menjaga keaslian rasa bebek timbungan. Hidangan Bali tertua menurut naskah Dharma Caruban ini dimasak menggunakan bumbu dan asap dari api kecil. Bumbu yang digunakan pun merupakan bumbu dasar khas Bali yang dimasak sedikit lama agar tekstur daging menjadi empuk dan beraroma khas. Selain bebek timbungan, ada pula menu andalan lainnya seperti ayam suwir kelungkung, sate lilit, ikan karang asem, kerang bumbu kedongan, dan sudang lepet Singaraja. Hidangan disajikan dengan tradisi menggibung atau tradisi makan bersama dalam satu wadah dulang Bali beralaskan daun pisang dan duduk dalam posisi melingkar. Hadirnya restoran ini mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga menilai Bali Timbungan dapat memberikan nuansa baru di dunia kuliner dan mendukung program Kemenparekraf Indonesia Spice Up the World, yakni mengenalkan produk bumbu, pangan olahan, dan rempah Indonesia.
Jadi program Indonesia Spice Up the World ini kita harapkan menjadikan Indonesia destinasi gastronomi unggulan di dunia dengan kemampuan untuk mencetak 4.000 restoran di luar negeri sebagai mitra dan mendorong ekspor rempah kita menjadi $2 miliar. Restoran otentik khas Bali ini diharap dapat menjadi destinasi kuliner wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebastian Dimas, Ari Sandi, JPM TV, Jakarta. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam resminya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Gak berat Cinderella bukti bahwa dengan kereta kencana. Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus Akun DJ malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Cara unik meminum kopi bisa Anda temukan jika berkunjung ke Padang Savana di Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Anda bisa menikmati kopi bor dengan melihat pemandangan Padang Savana yang tentunya sangat indah. Pemirsa penasaran dengan kopi bor? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Sambil menikmati pemandangan Padang Savana yang indah, Anda harus mencoba menikmati kopi bor yang dijual oleh sejumlah pedagang kopi di sana. Kopi bor berasal dari biji kopi pilihan yang ditanam di sekitar lereng Gunung Bromo. Yang membedakan kopi ini dengan kopi lainnya adalah cara mengaduknya. Pada umumnya, pedagang kopi mengaduk dengan cara manual menggunakan sendok. Tapi para pedagang kopi keliling di savana ini mengaduk kopi justru menggunakan mesin bor yang biasanya digunakan untuk melubangi besi atau kayu. Bisa dibayangkan, hanya cukup memantik tombol mesin bor, pedagang tidak perlu mengaduk kopi secara manual. Sama aja Pak, cuma kau sampai guyu pakai mesin bor ini, terus ini desain sendiri, bentuknya sendiri. Idenya dari mana kok pakai bor itu? Dulu kerja bangunan Pak, terus lama berhenti kerja bangunan, itu pakai kopi ini. Karena unik, pengunjung pun tertarik untuk mencoba kopi bor. Menikmati kopi bor sambil melihat pemandangan Padang Savana tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Cara mengaduknya itu cukup unik sekali, bukan dengan sendok dan menggunakan tangan, tapi menggunakan bor Mas. Wah, ini yang menjadi keunikannya sekarang adalah ini, makanya terkenalnya di savana ini adalah kopi bor. Super cheap Mas ya, kalau ke Bromo ngantar tamu sini harus pakai kopi Bromo, kopi Tengger. Mantap nih, biar lelahnya mengurangi lah. Cara ngaduknya sendiri apa tadi? Cara ngaduknya itu unik gitu kan? Unik, karena pakai bor gitu. Kalau kopi-kopi yang lain kan pakai sendok aja. Ini pakai bor Mas. Udara Bromo yang dingin akan terasa hangat sambil meminum kopi. Segelas kopi bor bisa Anda nikmati dengan harga Rp5.000 saja. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa datang ke Gunung Bromo dan mencoba nikmatnya kopi bor. Farid Falevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, pernahkah Anda mencoba kuliner ikan arwana? Nah, ternyata ikan yang biasanya dijadikan koleksi penghobi ikan ini dijadikan menu olahan di salah satu restoran di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Kira-kira diolah seperti apa ya ikan arwananya? Kita lihat bersama yuk. Sepintas olahan masakan ini tidak berbeda dengan menu ikan pada umumnya. Namun rupanya sebuah rumah makan di Cilemus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadikan arwana sebagai bahan dasar masakan. Tentu saja arwana yang disajikan bukan jenis super red yang dilindungi, melainkan jenis silver Brazil.
Pengunjung dapat memesan sesuai selera mulai dari arwana goreng, sambal cobek, pepes, dan lainnya. Ikan arwana yang masih segar terlebih dahulu dibersihkan sisiknya. Proses membersihkan ikan arwana ini sedikit lebih sulit karena memiliki sisik yang cukup tebal. Ikan arwana yang sudah dibersihkan atau dipotong ini direndam bumbu kunyit agar meresap ke dalam daging. Kemudian dimasak sesuai menu yang dipesan pelanggan. Ikan arwana yang sudah dimasak ini pun kemudian disajikan kepada konsumen dengan tampilan menarik dan menggoda selera. Menurut konsumen, Sansan yang baru pertama kali mencicipin olahan ini, daging arwana cukup lembut saat dinikmati. Dagingnya halus banget. Terus rasanya memang berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi untuk saya juga baru pertama kali nih, hanya di Limer yang ada. Gitu. Jadi ini benar-benar makanan yang spesial banget. Untuk bisa menikmati olahan ikan arwana ini, pembeli harus membayar sekitar Rp300.000 per ons. Harga ini pun masih promosi sebab restoran sedang mengenalkan menu baru ini. Tidak hanya itu, pengunjung juga harus memesan 3 hari sebelum kedatangan. Untuk harga sementara ini kita sambil promosi ya, 300 per on. 300.000. Yang pesen juga udah lumayan banyak, Pak. Yang pesen udah lumayan banyak, Pak. Mungkin ini sekarang tuh yang keempat dalam satu bulan ini setelah disajikan. Order dulu ya? Iya, cuma by order. Kalau mau pesen berarti kita minimal 3 hari udah nge-booking dan ada DP 50% kalau untuk. Bagi Anda yang penasaran seperti apa kuliner ikan arwana, Anda dapat datang langsung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk mencicipinya bersama keluarga maupun rekan. Udin Pepe, SMTV, Kuningan, Jawa Barat. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam depresinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Jangan berat Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus akun DJ malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Pemirsa, kuliner rajungan biasanya banyak ditemukan di daerah pesisir. Namun ada sebuah rumah makan yang menyediakan rajungan, namun bukan di daerah pesisir, yakni di daerah Jombang, Jawa Timur. Tentunya banyak sekali pengunjung dan wisatawan yang datang ke tempat ini. Dibuka sekitar 4 bulan lalu, warung makan Gubuk Iwak Segoro di Jalan Kapten Tendean, Desa Pulolor, Kecamatan Jombang Kota terus didatangi pembeli. Di tempat ini ada menu yang paling laris dicari, yakni kare rajungan. Tak sembarangan rajungan diambil langsung dari para nelayan di Bangkalan, Madura. Meskipun diracik dengan bumbu pedas, Anda yang tidak suka dengan rasa pedas tetap bisa menikmatinya. Tersedia juga rajungan putihan sehingga rasanya lezat tanpa rasa pedas. Banyak pembeli yang mengajak seluruh keluarganya untuk menikmati kare rajungan. Meskipun cara makannya memerlukan waktu lama, namun menyenangkan. Mantap, pedasnya cukup. Kenapa milih ke warung ini, Bu? Dekat rumah. Apa di lain tempat nggak ada? Nggak ada. Tempatnya enak. Rasanya gimana? Pas, mantap, nggak pedes. Ya enak, agak kurang pedas dikit. Udah sering? Ya kalau di sini baru pertama kali ini, tapi kalau makan rajungan ya sering, tapi tidak di sini. Ya mumpung ada di Jombang lah. Apa di tempat lain nggak ada di Jombang? Kurang tahu saya, adanya saya tahu Kepiting sih ini. Kalau rajungan belum pernah dicoba. Rahmawati, pemilik warung makan, mengatakan rajungan yang terjual per hari jumlahnya sangat banyak dan selalu bertambah. Biasanya dalam sehari menghabiskan 5 kg, kini menjadi 10 kg. Harga per porsinya memang agak mahal, Rp70.000 karena rajungan didatangkan dari Madura. Gimana antusias masyarakat atau pembeli? Banyak yang suka. Omsetnya sampai berapa, Bu? Berapa kilo per hari? Kemudian bertambah sampai berapa? Per hari 10 kilo ada, sekitar gitu. Didatangkan dari mana, Bu, rajungannya? Dari Madura, langsung dari Madura. Masakan rajungan agak sulit ditemukan di daerah non-pesisir. Warung makan Gubuk Iwak Segoro ini menjadi satu-satunya warung di Jombang yang menjual masakan kare rajungan, meski bukan di daerah pesisir. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Kuliner serba sambal menjadi buruan para pecinta makanan pedas. Nah, pemirsa, salah satu rumah makan di kawasan Surabaya, Jawa Timur menyediakan sambal cobek bakar. Tentunya rasanya sangat pedas sekali. Nah, tetapi sambal cobek ini dibuat langsung di atas api. Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi surga bagi pecinta kuliner pedas. Di kota ini cukup mudah menemukan makanan dengan cita rasa pedas, salah satunya sambal cobek bakar Cak Mat di Jalan Lasem, Surabaya yang sedang jadi perbincangan. Setiap hari ratusan pecinta sambal rela antre untuk menikmati kelezatan sambal ini. Ada 2 jenis sambal yang disajikan, yakni sambal gami dengan rasa pedas manis dan sambal bawang dengan rasa pedas asin. Sambal diolah langsung di atas api dan disajikan dengan aneka lauk. Menunya ada sambal gami, ada sambal bawang. Kalau gami itu manis pedas. Kalau yang bawang asin manis, asin pedas. Untuk lauknya apa aja? Lauknya ada udang, tempe, tahu, cumi, ikan pe, ayam, lele. Dalam sehari, warung makan sambal cobek bakar ini bisa menjual hingga 300 porsi. Pembeli pun rela menunggu hingga 1 jam untuk menikmati pedas gurih sambal bakar. 1 porsi sambal cobek bakar disajikan mulai harga Rp8.000 hingga Rp21.000. Yusmana Windarto, JTV Surabaya, Jawa Timur.
Pemirsa, di musim hujan, sajian yang berkuah dan juga hangat tentu saja cocok untuk dinikmati. Nah, pilihannya ada kuitiau keramas yang pas jika disantap saat musim hujan. Nah, di dalam menu kuitiau keramas ini ada salah satu bahan yang mengandung daun ginseng yang tentunya lezat dan menyehatkan untuk tubuh. Untuk menjaga agar tubuh tetap hangat di musim hujan, sebuah tempat makan di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya menyajikan masakan berbahan mie berkuah yang diolah bersama daun ginseng. Namanya kuitiau keramas. Hidangan yang dibuat oleh seorang eksekutif chef bernama Denny Yosoyano. Dinamakan demikian sebab kuitiau ini diolah dengan siraman saus bergaya Korea dan China di atasnya. Kuitiau ini jadi istimewa sebab diolah dengan bahan seafood dan aneka sayur, salah satunya daun ginseng. Untuk membuatnya, tumis bawang putih terlebih dahulu. Masukkan udang, potongan daging ayam, dan dimasak dalam air secukupnya. Sebagai bahan tambahan, bakso ikan, saus tiram, merica, kaldu, kecap asin, pakcoy, dan sawi juga ditambahkan. Bagi yang menyukai selera pedas, tambahkan cabai besar dan daun ginseng. Selanjutnya, masukkan sayuran seperti wortel dan kol. Tambahkan air dan tepung kanji, aduk hingga mengental. Rebus mie kuitiau hingga terasa kenyal. Tiriskan dalam piring yang telah disediakan dan siram seluruh bahan di atasnya. Agar lebih nikmat, tambahkan jamur dan daun ginseng sebagai pelengkap. Sangat sehat sekali untuk stamina, menjaga kanker, dan sebagainya. Kenapa dinamakan kuitiau keramas? Saya namakan kuitiau keramas karena si kuitiau tadi itu saya siram dengan saus ala Chinese style dan Korea. Saya siram ke atasnya, jadi saya namakan kuitiau keramas. Dengan paduan bumbu dan bahan yang kaya rasa, masakan ini tentu nikmat disajikan saat hangat. Kuitiau kuah sangat pas dinikmati saat musim hujan. Rasa kuitiau keramasnya enak, gurih, kemudian lengkap, ada bakso, ada ayam, ada udangnya. Jadi yang bikin gurih ini dari udang sama dari bumbu-bumbunya. Terus yang bikin unik dan enak ini karena ada sayuran. Jadi biasanya kan cuman sayurannya wortel sama sawi aja. Nah, ini ada daun ginseng. Nah, itu yang bikin rasanya jadi beda dari yang lain. Jika Anda tertarik dengan cara olah sajian yang bahan-bahannya mudah didapat, Anda pun bisa masak sendiri di rumah dan menikmatinya bersama keluarga. Yusmana Widarto, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Nah, pemirsa, itulah tadi beragam menu kuliner yang mungkin bisa dijadikan referensi Anda untuk memilih menu kuliner. Saya Cahyani Dean undur diri, sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur nomor loro yuk nonton pojok kampung
Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung umum beritane menyiare yo ayu rupane. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.